Ibu, handphone ini Bu, Pak, kalau saya bilang Dajjal, tahu Dajjal? Tahu Dajjal? Dajjal matanya berapa? Dajjal matanya berapa? Nih handphone matanya berapa tuh? Nah, Dajjal nih. Ya, handphone adalah Dajjal. Hati-hati ini handphone. Kalau seandainya kita buat kebaikan, maka jadi kebaikan. Tapi kalau kita buat keburukan, maka inilah tempat keburukan kita. Hati-hati ya, kita jangan apa baik sekarang taruh di handphone. Ngaji nih, ya ngaji di majelis taklim nih, datang nih, dipoto majelis taklim, cekrek, tuh ngaji dulu, ya paye botol Yakul. Kalau dia tulis ngaji dulu, dia taruh di status, hati-hati, di hati itu nggak bisa dibohongin, ada sifat riya di situ, pengen dilihat orang, biar orang pada tahu saya ngaji nih, ente nggak ngaji, tuh, betul nggak? Hati-hati, ziarah, contoh mau ke Empang Bogor, dipoto jalan tol, cekrek, OTW Bogor, ya, lo mau ke akhirat lagi nggak mau tahu, semua apapun difoto, ibu-ibu Bu, hati-hati Bu. Ibu-ibu dulu nih, saya tahu nih, ibu-ibu dulu kalau anaknya sakit Pak, itu buru-buru tuh diirisin bawang merah, dipakein minyak, diborein belakangnya. Betul Bu? Kalau ibu-ibu zaman now mah kagak Bu. Ibu-ibu zaman sekarang dipoto dulu anaknya tuh, cekrek, lekas sembuh ya sayang. Ya, kebanyakan makan jantung pisang sih. Jadi leng-lengan gitu, leng-lengan. Nah ini dia. Nah, jadi hati-hati, jadi jangan apapun ditaruh di handphone. Masya Allah, laki ngasih belanja 20.000, dipoto 20.000, cekrek. Laki gua ngasih duit 20.000, Masya Allah, tabarakallah. Ini dia. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perbanyaklah kita ngaji. Al Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri yang tadi disebutkan managibnya, beliau lebih senang melihat orang yang menuntut ilmu. Beliau lebih gembira kalau ada seorang anak, seorang tua yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah dikumpulin anak-anak santri katanya. Ditanya satu-satu sama Habib Hasan, ayo saya mau tanya sama antum semua, nanti di hari kiamat apa yang antum persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini anak-anak semua diem, nggak ada yang bisa jawab, karena kalau dipikir-pikir sholat 1000 rakaat belum pernah, puasa setiap hari pun belum pernah, nggak ada yang bisa jawab. Apa yang bakal kita banggain sama Nabi? Selawat juga paling berapa dah selawat kita? Apa yang bakal bagi kebanggaan Nabi Muhammad SAW? Semua diam. Kata Nabi, kata Al Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri, kebanggaan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat yaitu adalah orang yang mau di dunia menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia, coba nih pelajaran buat kita. Ya, jangankan, tadi saya balik lagi sedikit, jangankan itu Soekarno dibandingin sama Nabi Muhammad, demi Allah sama Al Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri jauh lebih baik Al Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri, karena Al Habib Hasan bin Abdullah Asy'atiri mencetak anak-anak, mencetak orang-orang untuk jadi imam-imam nanti di akhirat, menjadi sosok-sosok ustadz yang bakal jadi pemimpin di akhirat nanti. Kalau Soekarno coba kita bawa, apa yang bakal kita nanti kita harapkan di hari kiamat? Kita nyari syafaat, yang kita cari syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu bagaimana keadaan kita di dunia. Makanya saya sering tekankan, jangan suka lepas dari pengajian, jangan suka lepas dari majelis ilmu. Ini majelis yang sangat mulia. Alhamdulillah orang Pondok Kelapa diberkahin, ada Ustadz Abdul Aziz. Orang kampung sini, guru di sini, alhamdulillah ambil ilmunya, nuntut ilmu biar benar, nuntut ilmu biar rajin, catat, bawa kitab, bawa daftar, ya, bawa pulpen, catat apa yang dikasih tahu sama guru kita catat. Jangan kadang-kadang zaman sekarang direkam, ya, ntar di rumah saya mau dengerin lagi. Bukan berarti saya bilang kagak boleh direkam, boleh, tapi dengan catatan, kita bawa juga catatan, ya, biar kita dikatakan orang benar-benar menuntut ilmu. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besarlah baginda Nabi Muhammad, siapapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa menyaingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan
di dalam Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad ini manusia tapi tidak sama seperti kita manusianya. Kita kentut bau ya. Buang air bau gak? Bau. Nabi wangi Pak. Keringat kita bau gak keringat kita? Bau. Nabi wangi Pak. Jadi udah bukan kayak kita dah. Maka tadi saya bilang Nabi Muhammad ini adalah berlian, kalau kita mah batu kali. Batu koral kalau kita mah. Jadi kalau seandainya kita mau banding-bandingkan dengan Nabi Muhammad, kagak ada yang bisa, siapapun dia. Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, kekasihnya Allah dengan sempurnanya manusia. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong lapar gak nih? Sama, saya juga lapar ya. Ngoceh terus dari tadi. Udah lanjut. Lanjut apa udah? Ente enak, aneh lapar. Nah ini dia hadirin. Jadi alhamdulillah kita bisa mengenal majelis-majelis seperti ini. Nah kita di depan punya ustadz-ustadz kita nih. Ya, jadi ikutin jejak ustadz kita. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nih umatnya, kalau cinta sama Allah fattabi'uni, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan sayang sama kita. Urusan kita dunia banyak ya, betul? Betul gak urusan di dunia banyak gak? Banyak. Caranya gimana? Banyakin selawat. Selawat ini semuanya bisa ketutup. Orang yang duitnya kere, berkat banyak selawat bakal dibanyakin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi sakit, tong, gua karungin nih, sini. Ngadep ke sini, jangan bercanda. Ya, ada karung nggak panitia? Karung. Ini kalau ngomong-ngomong karungin aja nih. Di Bekasi banyak yang kayak begini nih. Ya, orang sakit. Ya, dengerin lagi nih, orang sakit kalau mau sembuh nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke dokter. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ ada laha syifa. Selawat kepada Nabi adalah obat untuk kita. Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu yang mengarang kitab Burdah. Beliau lagi sakit tidak bisa bangun, lumpuh kakinya, pengen diamputasi. Yang beliau lakukan adalah aku ingin munajat kepada Allah, aku ngarang ini Burdah. Seraya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah sembuhin penyakit saya. Di dalam kitab Al-Burda ada kata-kata famablagul ilmi annahu basyarun fa innahu khairul khalqillahi kullihimi. Sampai kata-kata famablagul ilmi annahu basyarun, tertidur Al-Imam Busiri Muhammad Abi Abdullah Al-Busiri ketika tertidur mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ya Abdullah, ya Muhammad, karena engkau telah mengarang burdah, engkau banyak selawat kepadaku, dari atas kepala sampai ujung kaki itu dipegang sama Nabi, tidaklah beliau bangun dari tidurnya kecuali Allah sudah sembuhkan penyakitnya." Allah sembuhkan berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini iktibar buat kita, pelajaran buat kita. Selawat adalah zat yang sangat berharga untuk kita di dunia. Jangan lepas yang namanya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat, pengen jadi artis akhirat gak? Pengen jadi artis akhirat? Nanti kalau orang banyak selawat di dunia kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum masuk surga tuh ada yang namanya haud Nabi Muhammad SAW. Haud ini telaga. Telaga tersebut, ya, orang sebelum masuk surga harus berendam di situ. Dan orang yang paling istimewa nanti akan dipanggil oleh Nabi, Fulan bin Fulan, ta'al, kemari. Ketika dipanggil sama Nabi Muhammad, itu orang tersebut disuapin, dikasih minum langsung lewat telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang pasti ngeliatin semua. Wah, ini orang luar biasa. Nah, cobalah kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mau punya duit banyak, banyakin selawat. Yang mau sembuh penyakitnya, banyakin selawat. Mau digampangin urusannya, banyakin selawat. Mau digobul hajatnya, banyakin selawat. Yang mau kawin lagi, banyakin selawat. Bu, lakinya mau kawin lagi, kasih bu. Kasih gak bu? Ya si ibu sih nggak dikasih bu.
Kalau ibu nggak mau ngasih suaminya, banyak-banyakan selawat bu. Wah, ibu juga selawat niatin, laki gue biar nggak kawin lagi, laki gue biar nggak kawin lagi, tuh ya. Bayi banyak-banyakan selawat. Kalau banyakan lakinya berarti laki kawin lagi. Kalau ibu yang banyak, lakinya nggak kawin-kawin lagi. Ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita bangun dari majlis ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah dari muballigh kita. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semua itu bermanfaat untuk kita semua dan dapat pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita dengarkan mau'izatul hasanah yang terakhir dari muballigh kita kepada ad-da'i ila Allah al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Dedi Wahyudi. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, wabil khusus yang baru saja menyampaikan ceramah agamanya, Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Husain Al-Attas, Al-Habib Fahmi, guru-guru kita, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Kanda Kiai Haji Abdul Aziz beserta seluruh keluarga besarnya, Ayahanda Kiai Haji Abdul Malik, Ayahanda Kiai Haji Zaini, Kanda Al-Ustad Dr. Andes Yayan Sofyan, dan Al-Mukarram Kanda Al-Ustad Haji Abdurrahim serta Kanda Al-Ustad Ahmad Supandi, seluruh yang hadir, para pencinta Rasulullah, para pencinta ulama, para pencinta zuriyah Rasulullah, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah malam, insya Allah saya berbijak kepada waktu. Mudah-mudahan tidak sampai 10 menit selesai ceramah saya. Saya menyambung dari guru kita tentang berkahnya orang yang bersolawat. Saya ingat kisah ini disampaikan saya punya guru, almarhum Ayahanda Kiai Haji Syihabuddin Masturo, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Pengarang kitab Daqaiqul Akhbar, beliau yang mulia Al-Imam As-Suyuti, satu saat dalam perjalanan bersama dengan para santri-santrinya. Di tengah jalan, bekal habis, minuman habis. Yang ada adalah lapar dan haus. Biasanya kalau lapar masih bisa ditahan, tapi kalau haus itu tidak bisa ditahan. Maka tuan guru yang mulia ini bersama dengan muridnya mencari air. Alhamdulillah didapati sebuah sumur. Maka tuan guru mendekat kepada sumur itu bersama dengan santrinya. Tapi sayang hadirin, sumurnya ada tapi timbanya enggak ada. Enggak ada kereknya, enggak ada timbanya, dan airnya agak dalam. Bingung bagaimana cara ngambil airnya. Enggak lama lewat serombongan anak muda. Anak muda nih yang lewat, bukan kiai. Rupanya anak muda itu melihat rombongan orang tua tersebut
tapi anak muda itu tidak kenal bahwa itu ulama besar. Kemudian dengan sopan bertanya, wahai orang tua, sedang apa ngumpul di depan sumur ini? Nah, kamu asli orang sini? Iya, aku ini sedang haus, mendapati sumur cuman gak ada timbanya, sementara airnya dalam. Bagaimana cara ngambilnya? Anak muda itu senyum, mohon maaf orang tua. Kemudian anak muda itu nempel ke sumur, bahasanya disenderin badannya. Dia membaca sesuatu, yang dibaca itu sholawat. Dan dengan kuasa Allah, air yang dalam itu naik ke atas, nyamperin. Kaget ini ulama, dalam hatinya, yang pantas begitu kan saya, begitu kata beliau. Ini anak muda kok punya ilmu yang amat luar biasa. Terus nanya, bahasa Betawi aja ya, Tong, itu punya karomah semacam itu gimana ceritanya? Maaf orang tua, ini bukan karomah. Di kampung saya ini, di kampung kami, kita diajarkan oleh guru-guru kami, tiap malam tidak boleh putus bersolawat 1000 kali. Malam 1000 kali, siang 1000 kali. Makanya diberikan oleh Allah anugerah keberkahan yang amat luar biasa. Itu yang tadi guru kita Habib Ahmad menyatakan berkahnya bersolawat. 3 menit setengah lagi waktunya. Ada solawat yang orang gak paham, makanya gak boleh jadi orang jahil. Salah satu penyakit yang Nabi paling takut adalah al-jahlu, kebodohan. Makanya ketika orang bodoh berani berbicara yang bukan pada bidangnya, isinya itu bikin puyeng. Menteri Agama bukan ranahnya berbicara tentang agama, ngomong akhirnya terpeleset lidahnya. Udah berusaha mau memojokkan para kiai-kiai ulama, sama Allah ditegur duluan. Giliran khutbah solawat enggak dibaca. Ngakunya puluhan kali berkhutbah. Orang kalau udah sering ke mimbar khutbah enggak ada ceritanya, ada lupa. Penyakit cuma satu. Kenapa? Kualat sama ulama. Proklamator almarhum Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama. Nanti lihat dalam YouTube ceramah ketika Maulid dengan nada yang berapi-api. Beliau berkata, kurang lebih kalimatnya begini: tidak ada manusia yang paling besar di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad. Karena kebesarannya dibesarkan oleh Allah, diakui oleh seluruh umat manusia. Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun saja, termasuk diri saya. Itu Pak Karno ngakunya begitu. Itu orang tuanya cakep ngomongnya. Ninggang ke anak. Ngerti ninggang? Begitu jatuh ke anak, ngomongnya salah. Penyakitnya cuma satu, jahil, bodoh. Makanya ngaji. Saya nggak pakai ngatain, ngaji yang benar. Orang yang membanding-bandingkan Rasulullah zaman dulu juga udah ada. Bahkan gak cuma membandingkan, merasa dirinya lebih dari Rasulullah. Cuma 2 orang itu kelebihannya. Yang pertama cek Sunda gelo, yang kedua jahil. Cuma itu penyakitnya, enggak ada yang lain. Terakhir satu lagi Mina, 1 menit setengah ya. Banyakin solawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilah. Saya ambil ujungnya aja, biar ibu-ibu yang di belakang yang tadinya capek masak jadi seger lagi. Salah satu keberkahan sholawat itu disebutkan kemuliaan baginda Rasulullah, ada kalimat watuqdo bihil hawaid. Segala keinginan dan hajat bisa terpenuhi karena keberkahan baginda Rasulullah. Pakai cerita biar enak. Ibu, maaf ya, ada orang bernama Utbah bin Arkot. Maaf ibu, dia punya istri 4. Jangan melotot omongan ini ya. Ini kan cerita. Ini istrinya yang 4, kalau pengen ketemu sama suaminya, itu berlomba-lomba. Mereka memakai parfum minyak wangi sebanyak-banyaknya.
Kan kalau istri lebih dari satu biasanya kan bersaing. Begitu mereka ketemu suaminya Utbah bin Arqad, seluruh parfum yang mereka pakai berempat enggak ada wanginya sama sekali. Kalah wangi sama badannya Utbah bin Arqad. Sampai kaget ini istrinya nanya, "Wahai suamiku, badanmu begitu wangi amat?" Kata bini yang pertama, "Padahal setengah botol udah saya olesin." Bini muda nggak mau kalah, "Lah saya botol-botolnya saya telan." Nah suaminya nyaut, "Neng, dulu waktu masih bujangan saya punya penyakit kulit, orang Madura nyebutnya biduran." Ngerti biduran? Yang gatalnya gegusik aja, itu namanya biduran tuh. Berobat nggak sembuh-sembuh, akhirnya saya datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang mulia meminta saya membuka baju, tetapi tetap menutup aurat. Beliau sedikit berludah ke telapak tangannya yang mulia, diusapin ke punggung saya, diusapin ke bagian dada saya. Dengan sebab ludah dari mulut Rasulullah yang mulia, tidak cuma saja saya sembuh, tapi juga badan saya wangi. Itulah Rasulullah yang mulia. Yang terakhir ibu, ketika Rasulullah salah satu istrinya ada yang bernama Ummu Salamah, begitu menikah Ummu Salamah sudah bawa anak, masih kecil, perempuan namanya Zainab. Jadi Zainab anak Ummu Salamah. Ini setiap Rasulullah datang ke rumah Ummu Salamah ngajarin anaknya, "Neng, ntar kalau Rasulullah mandi, sebelum beliau masuk kamu samperin. Maksudnya biar Rasulullah nyipratin air ke wajahmu, biar dapat berkah." Benar. Begitu Nabi yang mulia mau ke kamar mandi, ini Zainab nyamperin. Rasulullah paham maksudnya. "Sini nak." Nabi celupin jarinya yang mulia, dicipratin. Barakallah, barakallah. Ujungnya, singkatnya, dalam kitab dijelaskan Zainab Allah kasih umur hidupnya itu sampai 100 tahun. Dan ternyata ibu meskipun berumur 100 tahun, wajahnya seperti wajah anak yang berusia 19 tahun, tetap awet muda karena berkah air dari jari jemari Rasulullah. Ini ngomong-ngomong, ibu di Pondok Kelapa pengen awet muda? Ayo kemari saya cipratin gitu ya. Mudah-mudahan guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Aziz ilmunya selalu berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan afiat serta kemuliaan oleh Allah di dunia dan akhirat. Guru-guru kita juga yang ada di belakang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau guru kita mengajarkan di acara haul ini, kalau hidup ingin berkah, ilmu ingin bermanfaat, salah satunya adalah jangan pernah lupa selalu mencintai guru di mana saja dan kapan saja. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'izatul hasanah yang begitu singkat, namun semuanya itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Untuk yang terakhir pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Yan Sofyan. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اجعلنا بهداك واجعلنا فيما يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا جميعا من كل بلوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, setelah ditakhtimkan dengan doa, maka usahlah sudah acara kita pada malam hari ini. Dan kami mohon kepada para guru, para asatidz